Saya waktu kita kelas 5 SD, saya ikut lomba hafalan 1 juz dulu. Nah kemudian setelah menginjak remaja, saya mulai mendalami Al-Quran lebih dalam lagi, terutama dari sisi menghafal Al-Quran. Dan ternyata dari situ saya ikut lomba dari mulai 1 juz, kemudian 5 juz, 10 juz, 20 juz sampai 30 juz. Bahkan alhamdulillah puncaknya 2004 itu saya diundang dalam rangka MTQ atau MHQ Musabaqah Hifdzil Quran tingkat internasional di Saudi Arabia. Kemudian kemarin belum lama saya diundang juga dalam rangka Duta Indonesia untuk MTQ internasional di Qatar. Pas saya kebetulan juga ini dipajang sama saya di depan ya apa namanya dinding ini supaya mengingatkan juga akan guru-guru kita. Siapa sangka di tengah perumahan di Kota Serang, Provinsi Banten ini ada pondok pesantren tahfiz Quran, yang mana pendirinya adalah seorang Kiai Haji Muhtar Fatawi, seorang qori internasional. Seperti apa sosoknya? Ayo ikuti saya. Muhtar Fatawi, seorang dai sekaligus qori internasional asal Kota Serang, Provinsi Banten, dikenal karena suara merdunya, teknik tajwid yang kuat, serta penghayatan mendalam dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namanya mulai dikenal luas setelah tampil dan berprestasi dalam berbagai ajang Musabaqah Hifdzil Quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pria kelahiran Kabupaten Lebak ini tumbuh dalam lingkungan religius yang dekat dengan pendidikan Al-Quran. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni tilawah. Bimbingan dari para guru qiraat, serta latihan yang disiplin, membentuk karakter bacaannya yang khas, tartil, berirama indah, dan penuh penghayatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, mangga Kang Tajudin. Monggo. Silakan duduk. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih Ustaz? Kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Ya. Ini kebetulan siap-siap nih bulan puasa lah kita. Bulan puasa. Pak Ustadz, kalau boleh tahu perjalanan Pak Ustadz sendiri untuk dalam hal dakwah Al-Quran ini seperti apa nih Pak Ustadz? Oh gitu ya, pertanyaan ini luar biasa bagus dan tentunya sesuai juga dengan kondisi sekarang bulan Ramadan, yakni Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kalau bicara pengalaman saya panjang sebenarnya, tapi kita persempit aja dan persingkat. Jadi memang saya lahir dari keluarga Al-Quran. Orang tua saya juga pengajar Al-Quran dan beliau mendedikasikan dirinya selama usia beliau itu kurang lebih 59 tahun itu ngajar Quran. Artinya pendidikan pertama dasar itu di rumah. Di orang tua saya ada yang namanya sanad itu ada bin nazar. Jadi ketika kita belajar Al-Quran dari mulai huruf-huruf hijaiyah, kemudian sampai kita belajar merotalnya, kemudian sampai pemahaman tentang seni baca tilawah Al-Qurannya gitu. Nah itu di orang tua gitu. Setelah itu berkembang, kemudian saya menghafal Al-Quran begitu. Artinya sudah lama berarti Pak Ustadz? Sudah lama dari semenjak kecil lah. Semenjak kecil. Gitu. Nah selama untuk jadi sampai sekarang ini kita mengenal Pak Ustadz ini sebagai qori internasional. Iya. Itu seperti apa Pak Ustadz? Iya memang gini, ya perjalanannya tentu tidak mudah seperti digambarkan begitu, akan tetapi perjuangannya luar biasa. Diawali dengan saya waktu ketika usia sekitar kelas 5 SD, saya ikut lomba hafalan 1 juz dulu. Nah kemudian setelah menginjak remaja, saya mulai mendalami Al-Quran lebih dalam lagi, terutama dari sisi menghafal Al-Quran. Jadi di samping saya juga dulu anak-anak, qori anak-anak. Nah saat masa puber
masa transisi suara, akhirnya saya coba menghafal Quran. Dan ternyata dari situ saya ikut lomba dari mulai 1 juz, kemudian 5 juz, 10 juz, 20 juz sampai 30 juz. Bahkan alhamdulillah tahun 2000 puncaknya 2004 itu saya diundang dalam rangka MTQ atau MHQ Musabaqah Hifzil Quran tingkat internasional di Saudi Arabia. Itu. Kemudian setelah itu di Mesir. Nah, hanya waktu itu di Mesir kondisinya lagi kurang bagus ya. Kemudian saya di cancel. Kemudian tahun besoknya saya berangkat lagi di Teheran, Iran. Gitu. Nah, terakhir kemarin ikut tilawah tuh. Kalau yang tadi disebutkan itu saya khusus untuk Musabaqah Hifzil Quran, hafalan Al-Quran di 30 juz. Kemudian kemarin belum lama saya diundang juga dalam rangka Duta Indonesia untuk MTQ Internasional di Qatar. Nah, berbicara sanad tadi, untuk sanad Qurannya sendiri seperti apa nih Pak Ustadz? Iya, jadi memang sanad itu perlu. Jadi ada ketersambungan ikatan kita dengan guru, dan memang harus musyafahah. Kalau bahasa Al-Quran itu harus talaqi. Itu memang ada ini. Saya kebetulan juga ini dipajang sama saya di depan ya apa namanya dinding ini supaya mengingatkan juga akan guru-guru kita. Boleh diceritakan Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Jadi ini kebetulan saya dapat kiriman sanad juga dari kawan saya, Gus Abid namanya. Beliau peneliti sanad Quran Nusantara. Dan ini sanad Quran bil ghaib. Ya, artinya sanad Quran bil ghaib itu ketika saya menghafal tidak dengan melihat Al-Qur'annya, kemudian sampai 30 juz. Ini saya ngambil dari 2 guru saya. Yang pertama ini Mukhtar Fatawi, saya ngambil dari Bogor. Ini Kiai Murtadha Yusuf Junaidi. Beliau putra dari Kiai Yusuf Junaidi Kendal atau Kaliwungu. Kemudian Kiai Yusuf Junaidi ngambil dari Kiai Ahmad Badawi, Abdul Rashid Kendal juga, sampai ke atas, kemudian nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ini juga saya ngambil sanad ini Mukhtar Fatawi, ini dari Kiai atau Gus Khalilullah Anwar. Beliau orang Malang, Jawa Timur, dan beliau kemudian ngambil juga dari Kiai Istamar Hanafi Al-Malanji. Ya, Al-Malanji itu Malang, Jawa Timur, gitu. Nah, kalau boleh tahu aktivitas Pak Ustadz sendiri sehari-hari seperti apa nih Pak Ustadz? Ya kebetulan saya yang ngajar-ngajar aja, kemudian juga berkhidmat ke masyarakat, ya dakwah begitu. Kadang sewaktu-waktu keluar daerah, tapi juga kebetulan diamanahi untuk menjadi imam besar di Masjid Agung As-Saurah Banten ini, gitu, di Serang. Boleh sekalian kita lihat aktivitas santrinya Pak Ustadz? Oh, boleh, iya. Boleh. Di bawah bimbingan Mukhtar Fatawi, Pondok Pesantren Nurul Furqon hadir sebagai kawah candra di muka bagi para pencinta Al-Quran. Fokus pada hafalan dan seni baca Al-Quran. Setiap selesai salat Isya, santri dan santriwati setoran hafalan. Sosok beliau bukan sekedar pendidik. Pengabdiannya pun terpancar saat memimpin jamaah sebagai imam di Masjid Agung As-Saurah, Serang. Ya, inilah aktivitas anak-anak sehari-hari. Ya, untuk setoran hafalan biasanya ba'da Isya kita, dan selain itu mereka mengulang-ulang atau murojaah hafalan Quran. Gitu. Kalau di sini kegiatannya sendiri apa Ustaz? Apakah tahfiz atau qori juga atau seperti apa? Ya, kebetulan memang lebih menitik beratan ke hafalan Quran, ke tahfiz. Itu biasa kalau latihan seni tilawah Quran atau qori itu biasanya kita seminggu sekali. Setiap malam Sabtu. Iya. Nah, kebetulan di sini santrinya ada perempuan, ada laki-laki juga ya, Pak? Iya, ada perempuan, ada laki-laki juga. Iya. Jadi ini setiap kegiatannya, aktivitasnya ngajarin anak-anak santri ini mengaji berarti? Iya, bisa kalau malam itu dari kampung-kampung juga, dari komplek juga ada yang hadir, yang ngaji. Di sini, ya. Kalau bahasa santri itu santri kalong gitu. Nah, kalau perjalanan sendiri Pak Ustadz sampai di titik ini seperti apa nih Pak Ustadz?
sebelumnya mungkin belum punya santri sampai punya santri seperti ini? Oh iya, kalau bicara perjalanan ini kebetulan lingkungan ini lingkungan komplek. Jadi memang Pondoknya di tempatnya juga tengah-tengah terbatas di tengah-tengah komplek perumahan dan memang unik ceritanya. Ketika saya ngambil perumahan ini, 1 bulan kemudian ada seorang kiai, beliau kiai dari Ciomas Banten, itu bawa langsung 5 orang santri. Gitu, 5 orang santri. Kemudian nitipin, kata saya, rumahnya nggak ada tempat, udah pokoknya gimana Pak Ustadz aja gitu. Sudah akhirnya seada-ada gitu, dan alhamdulillah sekarang 5 santri itu jadi udah punya pesantren semua. Alhamdulillah. Itu tahun 2005. 2005 kurang lebih itu. Lumayan panjang ya Ustadz. Lumayan panjang ya. Gitu. Ya memang kenapa santrinya terbatas, karena memang tempatnya juga terbatas dan kita fokus ke kualitas ya. Ketika ketika santri ini ya bisa dihitung gitu, kita lebih fokus dan memperhatikan mereka juga lebih konsen gitu. Kalau untuk kobongnya di mana ini Pak Ustadz? Kobongnya di sebelah sana, seberang, ada juga di atas nih. Untuk kita bisa lihat ke atas. Boleh. Ya, di lantai 2. Sosoknya yang dikenal masyarakat luas karena sering tampil di layar kaca, mulai dari menjadi juri hafidz dan qori di TV, hingga pemain sinetron Kun Anta di salah satu stasiun televisi. Tidak hanya dikenal karena prestasinya, tetapi juga karena dedikasinya dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, serta semangatnya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan penuh kasih. Pak Ustadz, kalau di masyarakat sendiri, perannya seperti apa nih Pak Ustadz? Iya, di sini kan kebetulan kita berbaur dengan masyarakat, sehingga mau tidak mau kita harus ikut serta andil dalam kegiatan di masyarakat. Contohnya ronda misalnya, nah, malam ini juga harus ronda nih. Jadi ada kegiatan untuk jaga-jaga sekitar, ya kita dilibatkan juga santri juga untuk ronda. Kemudian yang kedua adalah kita juga membina masyarakat, terutama dari sisi talaqi Al-Quran. Jadi kan banyak sekarang yang masih awam dalam membaca Al-Quran, ya. Jangankan menghafalnya, kita membacanya aja kadang masih butuh perhatian khusus. Dan tentunya kita diutamakan bagaimana caranya agar masyarakat di sekitar itu semuanya bisa ngaji, minimal baca Fatihahnya benar gitu. Jadi itu kita biasa ada kegiatan-kegiatan seperti itu untuk bagaimana masyarakat kumpul untuk pengajian itu. Yang kedua juga untuk mengisi kekosongan rohani, ya, karena dalam tubuh kita ini perlu juga asupan-asupan makanan jasmani dan rohani. Setiap bulan kita mengadakan zikir, ya, zikir itu zikir Asmaul Husna dan juga khatmil Quran. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, untuk saat ini kan zamannya teknologi ya. Nah, tantangannya sendiri gimana nih Pak Ustadz untuk menanamkan ke anak-anak muda sekarang ini untuk baca Al-Quran ini Pak Ustadz? Apalagi kan mungkin di zamannya modern ini agak sulit juga nih untuk mengajak anak-anak supaya bisa. Iya, memang tantangan zaman itu berbeda. Dulu zaman saya beda dengan zamannya sekarang. Mungkin zaman dulu kita belum ada yang namanya teknologi handphone. Saya sehingga ketika menghafal Al-Quran itu tidak terganggu ya. Nah sekarang itu dimanjakan kita. Media sekarang, media online ataupun media-media yang lain, baik itu televisi, kemudian media-media yang lain lah. Itu sisi lain kita untuk mengakses informasi sangat mudah. Tetapi di sisi lain kadang kita dimanjakan. Kalau tidak bisa mengatur, seperti sisi mata uang. Handphone itu ataupun media itu bisa saja menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan kemampuan dalam Al-Quran, dalam ilmu-ilmu yang lain. Tetapi di sisi lain, kalau tidak bisa memilah dan memilih, itu bisa jadi membunuh. Makanya ada istilah, hati-hati itu namanya setan gepeng gitu. Karena kalau tidak bisa mengatur waktu ataupun dia tidak bisa memilih dan memilah, itu lebih ke hal-hal yang mudarat, yang negatif. Akhirnya apa? Bukannya tadarus, santri kadang bukannya murojaah, malah main HP, main legend ya kan,
Mobile Legend, kemudian Roblox kayak gitu. Nah itu saya bisa mengganggu konsentrasi menghafal, bisa juga mengganggu waktu yang memang harusnya itu digunakan untuk murojaah hafalan ataupun menambah hafalan. Nah untuk tekniknya sendiri mendisiplinkan santri di sini untuk belajar mengaji sendiri seperti apa nih Pak Ustadz? Kita bikin namanya mutaba'ah yaumiyah. Jadi setiap hari itu pertama santri wajib untuk berjamaah sholat. Itu kan mendisiplinkan waktu. Yang kedua adalah kita ada program Qiyamul Lail 1 juz. Jadi anak-anak ataupun santri yang sudah hafal Quran, yang sudah khatam, ini kan perlu dijaga hafalannya. Karena memang menghafal itu tidak seberat atau tidak sesusah menjaga hafalan. Ketika sudah khatam Quran, apalagi sudah punya gelar hafiz gitu ya, kalau tidak dibuka, tidak dimoroja, tidak diulang-ulang, itu bisa hilang hafalannya. Dan itulah yang harus dilakukan, tanggung jawab sebagai santri penghafal Quran. Setelah dia khatam Quran, dia harus menjaga hafalannya. Maka untuk menjaga hafalannya, mereka kita bebankan atau mereka kita berikan tugas untuk mengimami sholat Qiyamul Lail. Minimal mereka setengah juz, atau kalau misalnya berat 1/4 juz. Tapi saya wajibkan itu 1 juz kalau yang sudah lancar. Ya Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Kiai Muchtar Fatawi, ini salah satu kiai yang ada di Provinsi Banten. Ikuti kita di program-program lainnya hanya di Tribun News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.